Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Mari Rahmawati MKom, selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Izinkan saya Mahanani untuk membuka presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus analisis sistem akuntansi pembelian barang dagang pada swalayan Elok Yogyakarta. Berikut saya perkenalkan untuk anggota kelompok terdiri dari Mahanani Mukti, saya sendiri, kemudian Selvi, Putri Utami, dan Veronica. Di sini adalah ruang lingkup dari studi kasus yang kami buat, yaitu penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam buku ini dengan tujuan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan, yaitu sistem informasi akuntansi dimulai dari prosedur penerimaan pesanan, prosedur penerimaan atau pengiriman barang, prosedur dari penagihan, prosedur pembayaran, hingga pembuatan laporan yang akan ditujukan kepada pimpinan perusahaan. Kemudian profil dari swalayan Elok. Swalayan Elok berdiri pada tahun 1990-an, didirikan oleh Bapak Heri dari Jawa Timur. Swalayan Elok dapat berdiri hingga saat ini karena kerja keras sang pendiri. Produk yang dijual pada swalayan ini sangat beragam. Tujuan didirikan swalayan ini tidak lain untuk melengkapi kebutuhan masyarakat sekitar dengan harga yang terjangkau. Lokasi dari swalayan Elok ini terletak di Jalan Gejayan nomor 11, tepatnya di depan Pasar Demagan. Tidak ada alasan atau rencana pemilihan lokasi sebelumnya. Namun, lokasi ini dapat dibilang strategis karena dekat dengan keramaian. Swalayan Elok juga dinilai memiliki nilai tambah di mana terdapat tempat parkir yang luas yang berada di belakang swalayan. Kemudian struktur organisasi dari swalayan Elok. Struktur organisasi ini sendiri merupakan kerangka atau framework pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang terbentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Untuk struktur organisasinya, pertama atau yang paling atas ada manajer operasional. Di bawah manajer operasional ini menaungi ada pengawasan dan bagian kantor atau administrasi. Bagian pengawasan ini menaungi bagian penjualan dan bagian pembelian. Masing-masing dari bagian penjualan ini mengawasi bagian pramuniaga dan kasir, lalu bagian pembelian mengawasi untuk fungsi pembelian dan penerimaan barang. Lalu untuk bagian administrasi atau kantor, ini menaungi bagian pemasukan dan bagian pengeluaran. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, saya di sini Selvi Putami akan menjelaskan tugas dan wewenang dari owner. Yang pertama yaitu bertanggung jawab penuh atas kegiatan yang dilakukan swalayan. Yang kedua bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan semua kegiatan swalayan. Yang ketiga menetapkan dan membuat keputusan yang berhubungan dengan kegiatan swalayan, merekrut karyawan dan menggaji karyawan sesuai prosedur yang berjalan. Ada tugas dari pengawasan yaitu bertugas mengawasi pekerjaan karyawan di bawahnya yaitu bagian penjualan dan bagian pembelian. Bertugas mengawasi persediaan barang di dalam toko. Yang ketiga mengawasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang. Yang keempat mengawasi segala kegiatan yang ada pada swalayan. Ada tugas dari pramuniaga yaitu melayani permintaan pembelian barang dari konsumen, menjaga etalase dan melayani konsumen dengan ramah, merapikan, membersihkan, dan mengecek barang dagang pada area yang dijaga, membantu konsumen yang membutuhkan informasi mengenai barang yang dicari,
Selanjutnya, melakukan kontrol terhadap barang dagangan yang sudah kadaluarsa ataupun rusak. Adapun tugas dari kasir yaitu bertanggung jawab atas transaksi penjualan, menerima uang pembayaran langsung dari pembeli, bertanggung jawab atas keamanan keuangan yang berada pada mesin register, melayani keluhan ataupun saran dari konsumen, melaporkan hasil penjualan kepada bagian administrasi. Selanjutnya di bagian pembelian yaitu membuat permintaan barang dagang kepada pemasok, mengontrol stok barang dagang yang berada di dalam swalayan, menerima barang dari pemasok, memeriksa barang dagang terhadap jenis, kuantitas, dan mutu, menyerahkan barang dagangan ke dalam swalayan yang akan dirapikan oleh peniaga. Adapun bagian dari kantor administrasi yaitu menginput barang dagang ke dalam sistem komputer dengan scan barcode, membuat laporan barang masuk per pemasok, merekap barang dagang yang diterima dalam 1 hari ke dalam buku pemasukan. Di bagian administrasi pengeluaran yaitu mencatat utang barang dagang ke dalam kartu utang, mengecek laporan barang masuk yang dibuat administrasi satu dengan nota pembelian pemasok, bertanggung jawab atas pengeluaran uang guna membayar utang kepada pemasok, mengarsipkan semua dokumen yang berkaitan dengan pembelian barang dagang ke dalam map per pemasok. Proses bisnis berjalan dari sistem penerimaan kas yaitu kasir swalayan elok akan menerima bukti penerimaan kas atas pembelian barang yang diterima dari customer. Kemudian kasir swalayan akan mencatat penerimaan kas pada buku kas umum dan mengarsipkan bukti penerimaan. Adapun diagramnya yaitu dari customer melakukan pembayaran, dilanjutkan dengan kasir swalayan elok menerima bukti pengeluaran kas, dilanjutkan dengan mencatat di buku kas umum, dan diakhiri dengan mengarsipkan penerimaan kas. Sistem pengeluaran kas yaitu kasir swalayan elok menerima bukti pengeluaran kas dari pengguna dana kas, kemudian mencatat data pengeluaran kas pada buku kas umum dan mengarsipkan buku pengeluaran. Adapun dari diagramnya yaitu sebagai berikut. Kasir swalayan elok, pengguna dana melakukan pengeluaran kas, dilanjutkan dengan memberikan bukti pengeluaran kas. Dari kasir swalayan elok menerima bukti pengeluaran, mencatat data pengeluaran pada buku kas umum dan menghasilkan bukti pengeluaran. Sistem berjalannya itu di sini berupa sistem laporan, di mana setiap bulannya kasir akan melaporkan buku kas umum ke owner swalayan. Owner akan melihat transaksi-transaksi yang sudah dilakukan setiap bulannya, dan owner akan menyerahkan kembali buku kas umum kepada kasir. Buku kas umum di sini dalam bidang akuntansi berupa penjurnalan yang dikenal dengan jurnal umum. Nah, di sini merupakan bentuk dokumen masukannya berupa nota pembelian, dan di sini bentuk dokumen keluaran berupa kartu hutang dagang, dan laporan barang yaitu bentuk dokumen keluaran yaitu berupa laporan penerimaan barang. Permasalahan pokok di sini dibagi menjadi dua, yaitu manajemen data yang kurang baik. Swalayan elok tidak membuat struktur organisasi dengan wewenang dan tugas yang jelas, maka nantinya akan dapat dilakukan pemisahan tugas antara fungsi pembelian dan fungsi penerimaan. Dan kedua yaitu pengolahan data masih manual, di mana swalayan elok tidak membuat purchase order sendiri dan menyebabkan terjadi kesalahan dalam pemesanan barang. Dengan pengolahan data yang masih manual, peluang terjadinya resiko yang ada antara lain susahnya dilakukan cross-check bila terjadi kesalahan. Pemecahan masalah di sini, pemecahan masalah yang kami berikan adalah sebagai berikut. Yang satu, sebaiknya swalayan membuat struktur organisasi dengan wewenang dan tugas yang jelas. Maka nantinya akan dapat dilakukan dengan pemisahan tugas antara fungsi dan pembelian fungsi penerimaan. Yang kedua, dalam pengadaan barang, sebaiknya swalayan menentukan jumlah stok minimum barang yang harus dipesan, agar barang yang dipesan tidak kekurangan dan berlebihan. Dan swalayan elok sebaiknya membuat purchase order sendiri agar tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan barang dagang.
purchase order sebaiknya bernomor urut tercetak agar pemakaiannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan, dari hasil analisis data yang telah dilakukan pada sistem akuntansi pembelian barang dagang pada swalayan elok, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem akuntansi pembelian barang dagang belum sesuai dengan unsur-unsur sistem akuntansi pembelian. Ketidaksesuaian tersebut antara lain ialah fungsi pembelian merangkap sebagai fungsi penerimaan, sedikitnya dokumen yang digunakan dalam order pembelian. Hal ini terbukti dengan tidak dibuatnya purchase order dalam order pembelian, sedangkan pengendalian internal pada swalayan elok belum sesuai dengan komponen pengendalian internal. Hal yang dibuktikan dengan banyaknya peluang resiko yang disebabkan oleh belum adanya pihak yang benar-benar bisa mengotoritas proses pengadaan barang. Selain masalah otoritas, peluang terjadinya resiko yang ada antara lain susahnya dilakukan cross-check bila terjadi kesalahan. Hal ini diakibatkan karena tidak ada bagian yang melakukan pengarsipan, kecuali bagian administrasi saja, serta perangkap tugas yang terjadi dalam fungsi pembelian dan fungsi penerimaan. Resiko lainnya ialah belum adanya tanda cap atau lunas pada dokumen pendukung saat pihak swalayan sudah membayar kewajiban kepada pemasok. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kami mempresentasikan hasil dari buku kami. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, dosen pengampu Ibu Mari Rahmawati MKom, yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kami bisa menyelesaikan buku ini.